Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, lestari negeriku, jaya. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anak hebat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran seni budaya dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menggambar komik. Anak-anak hebat, dalam materi kali ini kita lihat kompetensi dasar dalam menggambar komik ada apa saja. Kompetensi dasar yang pertama, memahami prosedur menggambar komik dengan berbagai teknik. Yang kedua, menggambar komik dengan berbagai teknik. Di dalam materi ini ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anak hebat capai. Ya. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, diharapkan mampu menjelaskan pengertian komik. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis dan unsur menggambar komik. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi teknik menggambar komik. Dan yang keempat, mampu menggambar komik dengan berbagai teknik. Baik anak-anak hebat, silahkan amati gambar berikut ini. Coba anak-anak hebat tebak, gambar ke-1 itu tentang komik apa? Dan gambar kedua, komik apa? Dan gambar yang ketiga, itu tentang komik apa? Jika anak-anak hebat sudah bisa menebaknya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik anak-anak hebat, kita akan mempelajari materi menggambar komik. Kita awali dengan konsep menggambar komik. Dalam konsep menggambar komik, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang pengertian komik. Yang kedua, tentang fungsi gambar komik. Dan yang ketiga, tentang jenis-jenis komik. Apa itu komik? Komik adalah sebagai karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar atau sering kita sebut dengan cerita bergambar. Fungsi komik itu ada 3. Yang pertama, komik sebagai sarana memberikan informasi dan edukasi. Fungsi yang kedua, komik sebagai media yang dapat menghibur bagi pembaca. Dan fungsi yang ketiga, komik sebagai pengungkapan ekspresi atau pesan penulisan kepada halayak ramai. Anak-anak hebat, ini adalah jenis-jenis komik. Jenis-jenis komik dibagi ke dalam 2 pengelompokan. Yang pertama ada komik berdasarkan penampilan dan yang kedua ada komik berdasarkan isi cerita. Komik berdasarkan penampilan itu terdiri dari komik strip, komik buku, komik kartun, dan komik online. Komik strip adalah sebuah komik yang terdiri hanya beberapa panel gambar saja dan biasanya mengisi ruang di majalah atau surat kabar. Kemudian komik buku adalah sebuah rangkaian komik yang memiliki ikatan dengan penerbit dan menghadirkan karya-karya komik untuk dinikmati secara utuh. Kemudian ada komik kartun. Komik kartun adalah sebuah sajian gambar komik yang disertai penampilan yang lucu. Dan yang keempat ada komik online. Komik online adalah komik yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi yang dapat diakses dengan mudah.
Kemudian pengelompokan jenis yang kedua yaitu komik berdasarkan isi cerita. Komik berdasarkan isi cerita itu terdiri dari komik edukasi, komik promosi atau iklan, komik wayang, dan komik silat. Komik edukasi adalah komik yang berisikan muatan pelajaran yang dapat membantu menambahkan ilmu pengetahuan. Dan komik promosi adalah komik yang dipakai untuk keperluan promosi suatu produk. Kemudian ada komik wayang. Komik wayang adalah komik yang menceritakan tentang pewayangan, baik itu cerita Mahabharata atau cerita Ramayana. Dan yang keempat ada komik silat. Komik silat adalah komik yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan. Baik anak-anak hebat, di dalam menggambar komik itu ada unsur-unsur yang harus anak-anak hebat ketahui. Apa saja unsur-unsur yang ada di dalam komik? Yang pertama itu ada panel. Panel itu berfungsi sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu yang berisikan kejadian-kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam komik tersebut. Kemudian yang kedua ada balon kata. Balon kata adalah bidang untuk menampilkan sebuah kata atau kalimat. Dan unsur yang ketiga ada cerita. Cerita merupakan elemen narasi yang sangat penting dalam sebuah komik agar dapat dimaknai maksud yang ingin disampaikan. Kemudian unsur selanjutnya ada splice. Splice adalah bentuk gemercak atau efek gerakan yang ditimbulkan oleh gestur atau pergerakan karakter-karakter, baik itu manusia atau hewan yang muncul dalam ilustrasi komik. Dan unsur berikutnya ada garis gerak. Garis gerak merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Anak-anak hebat di dalam menggambar komik itu ada teknik-teknik yang bisa anak-anak hebat lakukan. Apa saja teknik dalam menggambar komik? Yang pertama, anak-anak hebat bisa melakukan teknik tradisional teknik. Kemudian yang kedua bisa menggunakan hybrid teknik, dan yang ketiga bisa menggunakan digital teknik. Apa itu tradisional teknik? Tradisional teknik adalah membuat komik dengan alat dan bahan relatif tradisional seperti pensil, pensil warna, penghapus, cat air, spidol warna, dan lain-lain. Kemudian ada hybrid teknik. Hybrid teknik adalah gabungan antara cara tradisional dengan cara digital. Dan teknik yang ketiga ada digital teknik. Digital teknik adalah membuat komik dengan cara murni digital, tanpa menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali. Itulah materi tentang menggambar komik. Nah, anak-anak hebat, mari kita lihat uji kompetensi yang harus anak-anak hebat kerjakan. Yang pertama, itu sebutkan pengertian komik. Yang kedua, jelaskan jenis dan unsur komik. Yang ketiga, jelaskan teknik menggambar komik. Dan yang keempat, buatlah gambar komik dengan menggunakan teknik. Itulah materi tentang menggambar komik. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari negeriku, jaya.